Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Lafia selaku MC di kegiatan bedah buku hari ini. Dan di samping aku udah ada Hilwa yang bakal ngebedah buku di pagi hari ini. Jadi Hilwa mau ngebedah buku yang judulnya Kita Pergi Hari Ini. Wah, sad story. Buku ini dikarang oleh penulis asal Indonesia yang namanya agak berubah, Ziggy Zesha-Zofyana Zabriskie. Terus ada yang pernah dengar nama penulis ini? Ya, jadi Ziggy ini memulai karirnya sebagai penulis sejak dirinya berusia 17 tahun dan sekarang udah menerbitkan lebih dari 30 buku dengan berbagai genre. Dikenal sebagai seorang penulis fiksi fantasi dengan gaya menulis yang absurd dan nyeleneh. Contohnya aja di karyanya yang satu ini. Kalau kita lihat dari covernya, ini kan kayak ada 5 anak kecil lagi lihat ke bukit yang indah gitu kan. Tapi di balik covernya yang lucu dan imut, buku ini ternyata mengandung cerita yang mengangkat isu menyeramkan, tragis, absurd, dan brutal. Jalan cerita di buku ini juga mungkin sama sekali nggak ketebak dan di luar dugaan kita. Dengan imajinasinya yang di luar nalar, tapi justru bikin cerita ini jadi menarik. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita dengar ceritanya dari Hilwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Atiko. Di sini saya akan membedah buku novel yang berjudul Kita Pergi Hari Ini karya Ziggy Zesha-Zofyana Zabriskie. Jadi, novel ini itu diterbitin oleh Gramedia Pustaka Utama. Cetakan pertamanya itu diterbitin sekitar bulan Oktober 2021. Nah, yang ini tuh cetakan ke-8 2023. Isi halaman itu sekitar 193 halaman. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, ada sebuah kota yang bernama Kota Suara. Dinamain Kota Suara ini gara-gara populasi di sana tuh lebih banyak, populasi anak-anak di sana tuh lebih banyak dibandingkan populasi orang tua. Jadi, Kota Suara itu berisik sama suara anak-anak. Nah, di sana ada sebuah keluarga yang tinggal yang terdiri dari sepasang suami istri bernama Bumo sama Pak Mo. Bumo sama Pak Mo ini punya 3 anak kecil. Yang pertama namanya itu Mi. Mi itu dia tuh laki-laki, tapi dia tuh anak kandung banget. Nah, yang kedua ada Ma. Ma itu perempuan, anaknya tuh rewel, tapi dia tuh manis sama anggun gitu. Terus yang ketiga ada namanya Mo. Mo itu laki-laki, dia tuh masih bayi. Nah, jadi suatu hari Bumo sama Pak Mo ini dia tuh kehabisan uang, bahkan buat mereka makan aja susah banget. Bumo sama Pak Mo ini mau cari kerjaan, tapi mereka tuh bingung gimana sama anak-anaknya, karena kan nggak mungkin kalau misalkan mereka kerja bawa anak-anak mereka. Mereka tuh udah cari bantuan kemana-mana, tapi nggak nemuin. Nah, Bumo ini datang ke Pelikan Pos buat minta bantuan. Gak lama, Bumo ini kedatangan bantuan yang berwujud kucing besar, namanya itu Nona Gigi. Dia tuh kayak manusia, punya 2 tangan 2 kaki. Nona Gigi ini yang bakal jadi pengasuh Mi, Ma, sama Mo. Singkat cerita, di seberang rumah Bumo ini ada tetangga baru. Dia tuh punya 2 anak kembar, namanya Vivi sama Fufu. Vivi ini dia tuh laki-laki, tapi dia itu anaknya manis, anggun. Terus kembarannya namanya itu Fufu, dan dia tuh sebaliknya. Fufu ini tuh perempuan, tapi dia tuh tomboy, bandel. Nah, Nona Gigi itu punya ide buat ngerayain hari pertemanannya Mi, Ma, Mo, Vivi, Fufu. Mereka itu bakal diajak sama Nona Gigi ke kota terapung kucing luar biasa. Nah, kota terapung kucing luar biasa ini adalah kota asalnya Nona Gigi. Di sana itu yang tinggal itu kucing-kucing. Buat kesana itu mereka tuh bakal naik kereta air. Nah, jadi kereta air itu gak harus orang-orang itu datang ke stasiunnya buat naik keretanya. Tapi kereta air itu bisa naik di mana aja dengan syarat mereka minum susu.
Nah, jadi mereka tuh naik kereta air ada di dapur Bumo sama Pak Mo. Mereka tuh duduk di kursi masing-masing dan Nona Gigi itu bagi mereka segelas susu masing-masing. Begitu semua susu udah diteguk, tiba-tiba lantainya itu berubah jadi air. Dan mereka masing-masing itu dikasih perahu daun sama Nona Gigi. Nah, Nona Gigi bimbing mereka buat masuk ke pintu besar di ujung gerbong. Gak lama, kereta air itu udah jalan. Di dalam kereta air itu gak cuma ada kucing-kucing sama manusia, tapi ada hewan-hewan yang lain. Tapi yang bikin anehnya itu, kereta air itu dikendarai sama jagung. Nah, terus pemberhentian terakhir kereta air ini ada di Sirkus Sendu. Jadi Sirkus Sendu itu, biasanya kan sirkus itu kan bikin senang, tapi kalau Sirkus Sendu ini bikin sedih. Jadi mereka itu ngeliatin atraksi-atraksi yang bikin mereka sedih. Di sana juga ada atraksi-atraksi yang sadis dan tragis. Tujuan Sirkus Sendu ini dibuat buat orang-orang yang nggak pernah nangis atau yang nggak pernah sedih itu biar bisa nangis. Nah, setiap air mata yang turun, dia tuh bakal jadi gumpalan padat, bentuknya tuh sebesar bola tenis. Nah, Sirkus Sendu ini nggak bakal berhenti kalau misalkan penontonnya itu belum nangis banget sampai Sirkus Sendu itu tenggelam. Nah, lama-kelamaan para penonton itu nangis kan, terus Sirkus Sendu itu tenggelam sampai ke atapnya. Tapi nih Mama Vivi Fufu Nona Gigi itu sama 3 orang lain itu dia tuh selamat gara-gara naik perahu daun yang lagi dikasih waktu di dapur. Nah, akhirnya mereka itu mau ke kota terapi kucing luar biasa naik awan. Nah, sampai di sana mereka itu mengunjungi rumah Nona Gigi. Mereka juga tinggal di sana. Pagi-paginya Nona Gigi itu ngasih mereka gaun, baju yang dibuat sama tangan Nona Gigi sendiri. Tapi buat Mas sama Vivi dia itu spesial, dia dikasih kelopak bunga kembang sepatu. Jadi kelopak bunga kembang sepatu ini dia itu nggak bisa kena air atau anti air. Tapi sekalinya air masuk ke dalam sepatu itu, airnya nggak bakal bisa keluar. Nah, Nona Gigi itu bilang mereka tuh boleh jalan-jalan kemana aja, tapi asalkan jangan masuk hutan. Masing-masing dari mereka itu dikasih kalung penanda yang isinya itu ada nama Nona Gigi sama alamat rumah Nona Gigi. Buat misalkan suatu waktu mereka tersesat itu ada yang nemuin, jadi nganterin mereka ke rumah Nona Gigi. Nah, Mi sama Fufu itu dia tuh milih buat main ke belakang rumah Nona Gigi. Di sana itu mereka tuh kayak kejar-kejaran, main becek-becekan, mereka tuh lari-larian gak tahu arah. Nah, terus mereka tuh nemu ada gerbong bekas. Nah, mereka tuh masuk ke gerbong bekas. Di sana itu banyak tulang-tulang berserakan, terus ada sampah-sampah makanan. Pokoknya itu berdebu banget. Tiba-tiba ada yang datang dari arah belakang mereka. Nah, yang datang itu namanya itu kucing pemulung. Kucing pemulung ini kalau misalnya pemulung itu mungut-mungutin sampah, tapi kalau ini tuh mungut-mungutin tulang. Mereka nanya, kenapa mungut-mungutin tulang? Karena katanya itu tulang-tulang di sana itu dipakai buat didaur ulang. Karena di kota terapung kucing luar biasa ini, mereka itu penghuninya itu pinter mendaur ulang. Terus mereka nanya lagi, itu tuh tulang apa yang dipakai? Kalau itu tulang anak-anak. Jadi Jadi itu mereka nanya, emang anak-anak gunanya buat apa? Terus kata kucing pemulung, biasanya itu dimakan di salah penghuni sana. Nah, terus mereka itu kaget kan, terus kucing pemulung tuh nanya ke gini, kalian belum tahu ya apa yang kalian mau diapain? Terus kata mereka tuh bilang begini, enggak, kita nggak bakal diapain, kita bakal diberi makan, dibiarin jalan-jalan dan dia terpulang kalau misalkan udah waktunya. Nah, di sisi lain ada Mas sama Vivi. Mas sama Vivi ini dia itu jalan-jalan ke pasar dan dia itu pengen beli sesuatu, tapi mereka tuh nggak punya uang. Jadi mereka tuh datang ke tukang kayu. Nah, mereka tuh mau minta uang ke tukang kayu, tapi tukang kayu itu nggak dengar gara-gara dia tuh sibuk sama mesin pemotong kayunya. Di sana dia tuh ketemu sama kucing yang punya. Kucing yang punya ini dia tuh suka melihara anak-anak.
kucingnya punya ngajakin Vivi sama Ma buat ke rumahnya. Nah di sana Ma sama Vivi itu diajakin sama kucingnya punya buat bikin kue. Di sana juga mereka diajak keliling-keliling rumahnya. Terus kucingnya punya tuh bilang kalau misalkan dinding rumah kucingnya punya ini dibuat oleh Vivi anak-anak. Terus ada hiasan kepala digantung di dinding rumah kucing yang punya. Terus di sisi lain lagi ada Mo sama Nona Gigi. Mo sama Nona Gigi ini datang ke dermaga. Di sana dia itu ketemu sama pelaut. Nah pelaut ini ngajakin mereka buat naik kapal. Terus mereka juga diajak sama pelaut ini buat datang ke peternakan terbesar yang ada di kota terapung kucing luar biasa. Sebelum sampai sana, mereka itu berhenti di tukang gorengan gitu. Nah, dia itu pelaut itu bilang kalau misalkan di sini tuh gak cuma jual gorengan aja, tapi ada seafood goreng sama kuping crispy. Jadi kuping crispy itu katanya itu menu terfavorit yang ada di kota terapung kucing luar biasa. Nah, kuping crispy itu dibuat dari kuping anak-anak. Nah, terus sebenarnya itu Mo itu gak mau makan kuping crispy-nya, tapi gara-gara dia dipaksa sama pelaut, akhirnya dia makan. Terus kucing pelaut tuh bilang, kamu belum tahu ya kalau kita makan anak-anak. Terus kata Nona Gigi, dia masih terlalu kecil jadi belum ngerti. Sampai di peternakan terbesar, di sana tuh gak cuma ada kuda, kambing, domba, sapi yang ada di sana, tapi ada juga peternakan manusia. Jadi peternakan manusia ini semua orang yang ada di sana mengantri disembelih hidup-hidup. Dan Mo kan masih kecil, dia tuh takut banget sama yang begituan kan, dan itu sempat trauma. Mo ini nggak tahu tujuan dari kucing-kucing nyembelih manusia-manusia itu buat apa. Tapi yang jelas di situ tuh tulangnya diambil, matanya diambil, kepalanya diambil, rambutnya diambil, sama giginya diambil. Nah terus Mo itu nangis dan minta pulang ke Nona Gigi. Akhirnya Nona Gigi itu bawa Mo pulang. Nah di rumah ternyata Ma sama Vivi itu udah ada di rumah. Mereka itu meringkuk di kamar sama Mo. Mereka tuh saling ketakutan satu sama lain karena kan mereka ada di rumah Nona Gigi. Nah Nona Gigi itu udah jahat kan. Mereka udah tahu kalau misalkan ada yang janggal di kota terapung kucing luar biasa ini. Akhirnya mereka merencanain buat kabur dari rumah Nona Gigi. Mereka tuh kabur lewat rumah belakang Nona Gigi. Mereka tuh jalan nggak tahu arah mau kemana dan nemuin gerbang bekas yang isinya ada Mi sama Fufu. Ma, Mi, Mo, Vivi, Fufu dia itu saling tukar cerita dan mereka itu saling ngasih tahu apa yang terjadi hari ini. Nah akhirnya mereka tuh ketakutan kan di kota terapung kucing luar biasa karena takutnya nanti mereka jadi korban selanjutnya di kota tersebut. Jadi mereka itu mau pergi dari kota terapung kucing luar biasa. Nah mereka itu mau pulang naik kereta air, tapi dia tuh gak punya susu buat makan kereta air tersebut. Jadi dia tuh punya ide. Vivi sama Fufu mereka itu mau ngambil susu domba yang ada di peternakan domba. Mereka itu bawa kelopak bunga kembang sepatu buat jadi gelasnya. Sampai di sana Vivi sama Fufu itu udah berhasil ngambil susunya. Tapi pas lagi dia mau pulang, dia tuh ketahuan sama kucing-kucing itu. Vivi itu dia tuh lari ke dekat hutan gitu. Terus Vivi itu ngumpet di belakang pohon. Sedangkan sebenarnya tuh Vivi itu mau masuk ke hutan, tapi dia tuh ingat kalau Nona Gigi pernah bilang buat jangan masuk ke hutan. Sedangkan Fufu tuh lari ke arah gerbong bekas. Lagi udah mau masuk gerbong bekas, si Fufu dia itu dengar si Vivi itu manggil yang teriak nama Fufu.
Pas lagi menengok ke belakang, gak taunya Vivi itu udah ketangkep sama kucing-kucing itu. Nah, si Vivi ini dia tuh ketangkep sama kucing itu. Terus pas lagi si Bumu mau nolongin, kata Mas sama Mi gak usah, dia tuh ditahan buat terus mereka bilang kita pergi hari ini. Nah, terus akhirnya kereta air tuh datang ke mereka dan mereka tuh pulang. Sore-sore mereka tuh bangun dari tidurnya. Terus mereka itu kan nangis karena mereka tuh ketakutan. Terus ibu-ibu mereka tuh datang, kenapa nangis kan? Katanya itu si Vivi tuh ceritain kalau misalkan si Fufu tuh ceritain kalau misalkan si Vivi tuh hilang. Nah, Fufu ini ceritain kalau misalkan Vivi hilang dan lagi itu jahat sebenarnya, tapi ibu-ibu mereka tuh nggak percaya. Terus ibu-ibunya tuh masih bingung kan, akhirnya Ma itu menjelasin ke ibu tetangga sama ibu mereka kalau apa aja yang terjadi di sana. Nah, terus ibu-ibu mereka tuh malah senyum sama mereka. Terus sekarang itu dia tuh cuma mimpi buruk. Terus si Vivi itu digendong sama ibu tetangganya buat pulang. Sebelum ibu tetangga itu pergi, mereka tuh bisik-bisik gitu dan Maini dengar kalau misalkan ibu-ibu mereka tuh bilang begini, aduh cuma kurang satu, tamat. Oke, kan kita udah dengar isi ceritanya nih. Terus langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya nggak? Tadi kan dijelasin ya kalau misalnya pengen ke kota kucing lah tadi. Kota satunya lagi tuh harus kayak naik kereta air gitu kan ya. Terus syaratnya juga harus minum susu. Itu bentuk keretanya gimana? Sisa anaknya diapain? Ada lagi? Pesan moral dari ceritanya? Buat yang pertanyaan pertama, kereta air itu di sini tuh nggak disebutin kalau bagaimana, tapi dia itu kereta air itu bentuknya sama kayak kereta api, cuma dia itu ada di atas air jalannya. Kayak perahu. Enggak tahu. Oh enggak. Gak tahu saat nggak dijelasin. Terus yang kedua, Anaknya. sisa anaknya itu jadi ada catatan kaki. Ini namanya yang ada di sini nih, tapi ini katanya itu nggak termasuk dalam ceritanya. Jadi katanya itu mereka tuh semua mati, Ma itu ditembak ke kepalanya, terus yang lain itu masuk RSJ, terus mereka itu meninggal. Terus kalau Mo itu dia itu dijadiin ditahan di dermaga buat yang ituin simpul di kapal. Tapi si Mo ini dia bunuh diri di bawah laut, terus meninggal. Semuanya meninggal. Tapi itu bukan masuk sebenarnya, tapi nggak tahu. Absurd gitu loh. Sadis loh. Pesan moral dari cerita ini itu, jadi kita tuh harus menyayangi makhluk hidup lain. Kita tuh nggak boleh nindas hewan-hewan yang lain, karena di sini itu kucing-kucing itu dendam sama manusia gara-gara manusia itu nggak berperilaku adil ke mereka, dan katanya itu kucing ini ditindas sama manusia. Jadi jangan ditindas kucingnya. Itu. Genrenya Fabel ya, fabel. Enggak lah, Tat. Thriller, Tat. Thriller. Wow. Oke, close. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.